Hello student, good morning. I hope that you are still fine today. Today we will continue your material before that I have already given you on 25 March. And I will give you we will still talk about B.J. Habibie ya. Topiknya masih tentang B.J. Habibie because I need to give you an assignment on page 138. Jadi ada satu tugas di dalam halaman 138 where you should able to define orientation, event, and reorientation. On the material before, di materi sebelumnya kamu sudah dipandu bagaimana cara mencari orientation, event, dan reorientation. Jadi waktu teks sebelumnya, latihan sebelumnya, kamu sudah dipandu dan diberi clue di depan katanya di situ ya. Nah, untuk saat ini tidak ada diberi clue kata-kata, clue atau kata kunci di depan tugasnya. Kamu mencari, you should find from B.J. Habibie, B.J. Habibie sebelumnya. Kamu bisa cari dari teks B.J. Habibie ini, ya, yang ini. Please you put event 1, event 2, jadi kamu bagi karena ini orientationnya sudah ada di sini. Orientationnya ada when, then where Habibie was born. Kamu tulis orientation itu isinya when and where Habibie was born, kapan dan di mana Habibie itu dilahirkan. Lalu Habibie's parents and how they met, orang tua Habibie dan bagaimana cara mereka bertemu. Habibie's fathers died, dan kapan ayahnya Habibie itu meninggal. Itu yang harus kamu isi dalam detailsnya. Setelah itu dalam event once, kejadian-kejadiannya secara runtut, saya berurut, kamu tulis sehingga itu memuat ada 5 events, ada 5 kejadian. Jadi yang bisa kamu masukkan ke dalam detailsnya. Lalu reorientation atau closingnya, ada kesimpulan akhirnya kamu taruh di situ, kamu cari dalam paragraf itu. Oke, still easy, you just move. Jadi hanya meletakkan atau memindahkan saja dari paragraf itu. Oke, itu yang pertama. Itu tugas yang pertama. Oke, setelah itu saya tidak membahas tentang simple past karena sudah pernah kita bahas. Dan karena materi kita masih banyak, go on to chapter 11. Chapter 11 about Cut Nyak Dien ya. Cut Nyak Dien is still about talk about recount text recount. Jadi masih tentang text recount, sama seperti sebelumnya text recountnya kita pelajari. It's still about hero, masih tentang pahlawan. Jadi look at some vocabulary builder. Ini ada beberapa vocabulary yang digunakan. Guerrilla forces, aristocratic, was renowned, evacuate, redeem, declare, holy war, surrender, betray, assault, treason, satire, symmetry, resist. Okay, you can find from your dictionary atau di dalam buku yang bagian glossary, bagian buku paket yang bagian belakang itu bisa ditemukan. Misalnya guerrilla forces itu artinya tentara perang gerilya. Itu bisa kamu cari artinya ya. Ini masih acak artinya. Now, pronunciation practice. Listen to me now. Coba kita sama-sama membaca ini ya. Repeat after me now. Ikuti setelah saya ya. Guerrilla forces, aristocratic,
renowned, evacuate, reclaim, declare, surrender, betray, assault, treason, shed tears, metri, resist, exile ya. Oke, itu cara membaca yang benar. Jadi di sebelah bagian kanan ini ada cara membaca yang benarnya ya. Okay, now go on to reading comprehension. Istilah bacutnya din ya. Ciknya din ini sama ya. Ciknya din Ciknya din is one of Indonesia woman hero, and I believe that you know her. Ciknya din adalah salah satu pahlawan wanita. Saya percaya kamu juga pasti kenal dengan beliau ya, yang di ever see, di ever watch, pernah menonton filmnya ya. Oke, saya tidak perlu membacanya, nanti kamu baca tentang Ciknya din. Saya mau cari inti dari pelajaran kita ya, karena ini masih sama seperti sebelumnya, dari dua materi sebelumnya, yaitu tentang recount text. Jadi sampai unit ke belakang nanti kita masih bicara tentang recount text. We still talk about short biography singkat dari Ciknya din, tapi saya langsung ke sini saja ya. Materinya saya langsung ke bagian ini saja, text structure ya. Oke, di dalam teks about Ciknya din itu ada yang namanya orientation, series of events, and reorientation. Series of event itu sama, itu rentetan kejadian, dan reorientation sama ya, memuat 3 itu. Nah, dalam teks ini, jadi yang harus, what should you do ya, what should you do, you should find purpose details. Jadi dalam satu paragraf itu ada purposes itu tujuannya apa, lalu ada detailsnya. Example, introductory paragraph. Introductory itu adalah satu paragraf yang memperkenalkan siapa yang ada dalam teks itu ya. Coba kita lihat sama-sama. Nah, Ciknya din was a leader of the Acehese guerrilla. Ciknya din, oh siapa yang ada dalam teks itu? Jawabannya adalah di sini, tujuannya apa? Itu dalam details, bisa kamu tulis kalimat pertama, Ciknya din was a guerrilla of Acehese guerrilla, boleh ditulis dalam detailsnya. Tujuannya untuk apa? Introductory paragraph. Tujuannya to introduce, boleh kamu tulis di situ, to introduce, untuk memperkenalkan Acehese guerrilla, untuk memperkenalkan gerilya wanita atau gerilya yang berasal dari Aceh tujuannya. Lalu itu di paragraf 1 tadi ya. Biasanya introductory itu ada di paragraf 1. Lalu detailsnya, kamu tulis detailsnya, kamu ambil dari paragraf itu tadi. Paragraf yang pertama, baris yang pertama tadi. Oke, itu yang pertama. Lalu supporting paragraph. Supporting paragraph nanti kamu boleh isi. Jadi kalau kamu dengar penjelasan saya, kau bisa mengisinya ya. Nah, supporting paragraph kamu mulai dari, itu adalah paragraf penunjang dari yang kamu jelaskan tadi. Mulailah dari paragraf pertama, paragraf kedua ya, the second paragraph, sampai selesai
Ini how many paragraph? Ini diminta sampai supporting 6, supporting 6 ya. Jadi kamu bagi dalam teks itu sehingga itu bisa sampai supporting 6 ya. Misalnya dalam supporting 3, supporting 3 to tell Cut Nyadin's married. Oh, ini cerita tentang perkawinan Cut Nyadin. Jadi kamu ambil dalam cerita itu inti-intinya apa sih? Itu yang kamu masukkan dalam supporting paragraph. Dan ini sudah dibagi per paragraph itu sendiri. Oke. Lalu yang bagian ini adalah detailsnya. Details ini kamu ambil sendiri. Yang cerita tentang misalnya si Cut Nyadin second married, perkawinan keduanya apa sih bunyinya di dalam paragraf itu kamu letakkan dalam details itu. Oke, semoga kamu bisa mengerti penjelasan saya. Tolong coba dikerjakan sebisa kamu ya. Saya tidak minta kamu perfect mengerjakannya, tapi saya mau kamu mencoba untuk belajar dari penjelasan yang saya berikan. Oke, student, saya beri waktu ada 2 pekerjaan satu tadi dari yang B.J. Habibie tadi, dan satu dari paragraf what is it about Cut Nyadin ya. Oke, student, don't forget your assignment, jangan lupa dengan tugasnya. Saya beri waktu 5 days, 5 hari ya, 5 hari untuk mengerjakan ini. Jadi siswa yang mengerjakan itu yang akan saya ambil nilai ya, yang saya absen. Jadi saya tidak akan memberikan link absensi lagi, karena absensi langsung saya ambil dari tugas kalian. Oke. Karena kalau saya hanya mengambil dari absensi, maka tugas itu banyak yang tidak mengerjakan. Jadi saya akan ambil dari hasil pengerjaan tugas kalian. Oke, thank you student, thank you very much. See you next time dan tetap semangat. Bye.